undang resmi, berangkat resmi ke Malaysia, apa urusannya bung pecah? Apa urusannya bung skor? Dasarnya apa? Itu loh persoalannya. Ya, saya boleh jawab. Ya, silakan. Jadi pimpinan, mungkin karena saya bukan anggota dewan, saya tidak tahu apa tugas dewan. Ya, makanya kan kalau lebih baik bung tanya. Jadi pimpinan, tanya. Kita akan berbicara soal substansi persoalan kenapa urusan ini dibawa ke dewan. Ini urusan olahraga murni. Kalau tidak ada masalah ya. Pimpinan, saya ingin menjelaskan. Pimpinan sudahkah bertanya kepada orang yang mengadu bahwa sudah ada gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Ini adalah putusan gugatan daripada Pengadilan Negeri Denpasar. Substansinya sama dengan pengaduan yang pimpinan terima. Kami dari Pemprov DKI Bali ketika mengeluarkan surat. Saya ingin ini, jadi biar tidak panjang lebar, berdebat jadinya substansinya dengan benar. Anak-anak ini berangkat ke Malaysia atas undangan resmi. Terus ketika berangkat juga dilepas secara resmi. Mungkin mereka berprestasi di sana. Terus kenapa bung langkah skor? Anak-anak itu dulu. Bukan karena berangkat ke Malaysia, pimpinan. Mereka diskosing karena melanggar ADART Taekwondo Indonesia. Bukan karena berangkat ke Malaysia, kami perlu tegaskan itu. Bahkan Pemprov DKI Bali melepas tim yang berangkat ke Malaysia tersebut. Apanya yang dilanggar? Ketika jadi bahkan sudah dilepas oleh TNI, berarti berangkatnya tambah resmi, tambah benar, tambah lurus berangkatnya. Terus apanya yang dilanggar? Ketika sudah dilepas, akhirnya melanggar apa itu? Pelanggaran yang ada di ADART adalah pihak-pihak, mohon maaf Dewan, jika surat skosing kami dianggap melanggar aturan dan ketentuan baik hukum, ada mekanisme yang harus ditempuh oleh mereka ini. ADART Taekwondo yang dilepas secara resmi, yang juga difasilitasi oleh TNI Provinsi Bali. Bertandinglah mereka di sana. Saya tidak tahu apakah di sana dapat juara atau tidak. Pulangnya selanjutnya dikatakan melanggar ADART. ADART yang dilanggar, ada satu kalimat dalam ADART kami adalah Pemprov DKI Bali. Saya perlu tegaskan sebelum saya masuk kepada pertanyaan Dewan, sehingga kami perlu diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban. Kenapa kami sampai melakukan skorsing? Skorsing tadi sudah dijelaskan bahwa Cornelis Ratu melakukan pelanggaran. Sudah itu. Oke. Perlu kami jelaskan pada saat pelaksanaan hari ulang tahun Kota Denpasar, Pemkot DKI Denpasar melibatkan Cornelis Ratu dalam kegiatan tersebut. Sedangkan dalam ADART Taekwondo Indonesia, orang yang terkena skorsing tidak. Jadi Cornelis Ratu sudah kena skor, sudah. Terus kenapa anak-anak korbannya? Kami tidak pernah men-skorsing, menyatakan men-skorsing khusus anak-anak. Yang men-skorsing itu dalam surat skorsing itu adalah tim yang berangkat ke Malaysia. Semuanya terkena skorsing. Ya timnya Cornelis Ratu kan tidak ikut di tim, dia tidak ikut tim, dia hanya supporter. Pimpinan, tolong disimak bahwa silakan dibaca surat skorsing kalau Anda diberikan. Bahwa surat skorsing itu menyatakan bahwa yang diskorsing itu adalah tim yang berangkat ke Malaysia. Tidak dalam ADART Taekwondo Indonesia tidak menyebutkan adanya unsur anak-anak atau dewasa. Yang diberikan kewenangan untuk terkena sanksi oleh organisasi adalah pengurus dan anggota, tidak menyebutkan
dan umur. Jadi kami di surat skorsing ini, maaf Pak Ketua, Ya, coba di surat skorsing ini sudah jelas. Poin keempat menyebutkan nama, foto kehadiran Cornelis Ratu turut bertanggung jawab dengan tim Kota Denpasar yang bertanding di Malaysia menggunakan baju tim. Yang kelima, foto kehadiran Cornelis Ratu yang diunggah di media sosial. Berarti kan penyebabnya ini ada saya di sana. Ya. Itu aja dijawab dengan gamblang. Kami juga, saya loh yang korban skorsing, saya tidak mempersoalkan sampai anak-anak ini korbannya. Saya, walaupun saya dizolimi dengan begitu, dia diputusin dari TI Bali tanpa diadili, tanpa pakai mekanisme organisasi, sampai beliau mengatakan bahwa skorsing saya ini sebuah permainan. Saya tak menuntut beliaunya, tetapi pada saat beliaunya ini menskorsing semua atlet kami yang diproyeksikan untuk porpor di Gianyar, itu dicari-cari kesalahannya untuk diskorsing. interupsi pimpinan. Ya, silakan. Ketika Cornelis Ratu diskorsing dan ketika tidak menerima putusan skorsing, ada mekanisme dan surat gugatan pengadilan negeri Denpasar. Sudah ada putusannya. Saya urusan Cornelis Ratu itu Bunglan mau pecat 100 kali, skorsing 100 kali juga silahkan. Urusan internal. Lalu kenapa korbannya anak-anak? Ya, anak-anak adalah Bapak Ibu di Indonesia. Izin Pak Ketua. Mohon izin sebentar. Izin. Di sini di poin 8 memberhentikan secara serta melarang tim Taekwondo Indonesia Kota Denpasar yang bertanding dan seterusnya, sehingga tidak berdampak terjadinya pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan. Adapun daftar tim yang dimaksud adalah manajer Pak Lanang, coach Tony Irawan, official Arya Nyana dan seterusnya, atlet termasuk di sini. Yang saya belum pahami apa yang disampaikan oleh Pak Ananda tadi di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya kira marilah kita secara kepala dingin menyelesaikan permasalahan, karena saya juga ketua satu Brigade Bali, kebetulan kita di dalam perahu yang sama walaupun nahoda yang berbeda, namun permasalahan seperti ini memang sering terjadi. Jadi coba kembali lagi disimaki apa yang disampaikan oleh ketua kami tadi, Pak Ananda, di dalam konteks tim dan skorsing. Baik. Karena dampaknya anak-anak yang tidak tahu menau ini, yang merupakan ujung tombak olahraga kita ini, juga dapat dampak psikologis maupun yang lainnya, sehingga ini memerlukan kerendahan hati dan pemikiran yang cukup sederhana. Dengan kepala dingin lah, mari kita bersama-sama, kita di DPR ini mewakili saudara juga, bukan untuk saling competition, tapi mari kita juga secara cooperation menyelesaikan masalah ini, dan juga secara cooperation juga kita di dalam memperjuangkan APBD untuk kepentingan olahraga juga. Kita sama-sama berjuang kok. Nah, mari kita renungkan bersama-sama ya Pak Ananda, kita harus saling minta maaf kalau bersalah, dan mudah-mudahan yang bersalah diskor menjadi sebuah pendidikan moral juga, dan penskor juga harus menyadari tidak ada yang sempurna, tidak membuat kesalahan juga harus siap minta maaf, karena di akhir surat itu apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini dan demi kepentingan dari organisasi akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Berani menulis harus berani menghadapi juga. Hanya sekian, saya terima kasih Pak Nanda, silakan. Terima kasih Bapak.
mungkin yang perlu ingin saya sampaikan, kami dari Tekudu selama ini pernah ada panggilan dari KPPAD, tapi kami tidak menghadiri undangan tersebut karena menurut kami lembaga KPPAD tidak memiliki kewenangan untuk menghadiri atas keputusan daripada Pemprov DKI Bali. Jadi kami hadir di sini. Izinkan kami menyampaikan pemaparan tentang kronologis boxing dan bagaimana kejadian sehingga menjadi melebar dan tampak atau terbaca di dalam koran. Setelah Lan Ananda bicara pun, ya kami belum dapat alasan yang jelas kenapa akhirnya anak-anak di sekolah bahwa bahasanya itu tim, bahasanya panitia, nyatanya mereka anak-anak yang berprestasi. Saya ingin dengar satu aja lah dari berapa anak, 7 orang yang hadir ya? Semuanya hadir? 5 ya? Mungkin satu orang barangkali bisa bicara sesungguhnya apa sih kesalahan kalian sehingga akhirnya harus dipecat, di-squad ya? Singkat ceritanya, saya tadi ke Malaysia, pulang dari Malaysia tanggal 10 Oktober 2016. Saya dapat surat skorsing menyatakan bahwa saya diskorsing selama 2 tahun. Awalnya saya nggak ngerti apa salah saya. Di Malaysia dapat juara? Enggak. Pulang dari Malaysia saya dapat surat skorsing. Awalnya saya nggak ngerti kenapa. Setelah saya baca sampai ada 2 bulan 3 bulan saya baca suratnya juga saya nggak ngerti kenapa saya diskorsing, salah saya apa. Sampai setelah korjar itu saya juga nggak dikasih korjar karena alasan diskorsing. Saya baru ngerti saya diskorsing ini gara-gara foto sama Pak Ratu yang sudah diskorsing duluan. Cuma gara-gara foto itu katanya. Tadi juga belum dijelasin sama Bapak sendiri kenapa sebenarnya saya diskorsing. Sampai 2 tahun loh Pak. Terus tadi dibilang ingin memberikan pelajaran mungkin diskorsing biar kita lebih ngerti sama aturan, biar kita lebih taat sama aturan tanpa menyakiti. Ini ada visumnya kok. Saya sudah tes ke rumah sakit sampai saya stres gara-gara skorsing. Ini nggak menyakiti Pak. Saya stres Pak gara-gara skorsing. Sampai ada kata-kata habisi dulu anak-anaknya atau orang-orang yang mereka cintai. Salah saya apa? Sebenarnya Bapak cari ini apa? Kenapa nggak saya bilang kartu bahagia? Saya berhak untuk berprestasi Pak. Bagaimana perasaan Bapak jika jadi orang tua saya? Jika anak Bapak berada di posisi saya? Sampai teman-teman merasa jijik untuk berteman dengan saya karena takut akan diskorsing juga. Di sini juga menyatakan KPPAD tidak berhak. Lalu siapa yang bisa membela saya? Saya anak kecil Pak, saya tidak bisa apa-apa. Jika bukan lembaga-lembaga seperti KPPAD, Komisi Perlindungan Anak yang membela saya, DPR pun juga. Saya dinyatakan tidak taat aturan. Aturan apa? Saya bertanding, saya fokus Pak ke Malaysia. Saya tidak tahu menang Pak Ratu ikut siapa yang ngajak. Orang berhak kok buat foto. Saya tanya salah saya apa sebenarnya sampai saya diskorsing selama 2 tahun tidak boleh ikut pertandingan. Saya nih ya, saya siswi dari SMP Negeri 1 Denpasar. SMP.
Awalnya saya nggak tahu saya salah apa sampai saya diskors kayak gini. Waktu porjar saya nggak dikasih sama sekali tanding, cuma masalah skorsing kayak gini. Apa salah saya sama teman-teman saya semua, Pak? Di sekolah aja saya dilarang ekstra sama pelatih saya gara-gara takut semuanya kena imbasnya. Sampai saya dikeluarin sampai dari dojang, Pak. Gimana, apa salah saya, Pak? Ya, cukup deh. Terima kasih lah. Jadi kira-kira kalau sudah seperti ini apa solusinya menurut KONI Bali? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini pertama-tama saya memberikan suatu apresiasi atas inisiatif Dewan karena telah mengundang kami. Apapun bentuknya, ini merupakan suatu pencerahan bagi kita semua dalam rangka membangun Bali secara keseluruhan. Ini suatu apresiasi saya kepada Bapak-Bapak yang terhormat, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Setelah saya mendengar semuanya ada suatu perbedaan-perbedaan ataupun persamaan prinsip, tapi mari kita lihat secara utuh apa sih asas daripada olahraga itu adalah persatuan dan kekeluargaan. Ini yang penting. Siapapun yang berbeda pandangan, mari kita cepat buang, kita arahkan, kita condong menuju arah persaudaraan, kekeluargaan, dan persatuan. Ini yang penting bagi kita semua. Karena kami di KONI statusnya penasehat. Dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan, sesungguhnya kejadian ini ada di tingkat kota Denpasar. Kejadian ini ada di kota Denpasar, sehingga ranah kami untuk menjangkau apalagi kami sudah tahu setelah ada pembekuan prosesnya belum kami tahu dasar-dasar dan sebagainya. Kami tidak mau masuk ke ranah itu dulu. Tapi kami sudah berusaha melakukan mediasi selaku penasehat atau pembina seluruh cabang olahraga di Provinsi Bali ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KONI Denpasar, kami sudah berupaya. Saat mediasi pun dilakukan oleh pihak-pihak, kami telah hadir. Tujuan kami hanya ingin, mari kita cepat selesaikan. Yang salah harus mengakui salah, yang benar harus mengampuni dan membina. Dan pernah saya juga bertemu sama Pak Ketua Umum TI Bali, berbicara dari hati ke hati dan juga berbicara tentang kelembagaan. Kami memohon hal yang sama selaku induk organisasi yang ada di Bali. Kami selalu berupaya mencari bagaimana asas-asas kekeluargaan itu, karena kita di sini sudah semua tahu dari Pak Cok sebagai anggota dewan tadi menyampaikan, kita di sini itu sifatnya hobi dan ngayah, tidak ada kepentingan yang lebih dalam rangka ikut serta menyumbangkan sebagian kecil pemikiran dan tenaga kita untuk pembangunan masyarakat atau generasi muda kita. Ini yang kita inginkan. Dan ini sudah lakukan, itu tidak hanya berhenti pada proses-proses yang formal, tapi informal pun kami lakukan dengan teman-teman. Kalau kita tidak ingin menyelesaikan masalah ini dan jongkok pada posisi masing-masing, siapapun tidak akan bisa memediasi hal-hal yang seperti ini. Ada yang menyampaikan untuk KONI Bali itu dibubarkan, tidak bisa melakukan. Kami tidak teriak-teriak untuk melakukan suatu kegiatan, bukan tipikal KONI Bali lah untuk selalu berteriak-teriak untuk menyampaikan bahwa saya telah melakukan ini itu untuk kepentingan kemajuan olahraga di Provinsi Bali.
saran kami kepada teman-teman TI, mari kita besarkan TI secara bersama-sama. Tidak ada yang lain kan bisa membesarkan kecuali keluarga besar kalian sendiri. Ini yang saya ingin sampaikan selaku penasihat, selaku ketua umum KONI Bali. Kalau bisa lepaskan yang salah dan benar itu sudah kita mulai dari titik nol. Benchmark kita sekarang adalah nol kalau bisa. Ini harapan-harapan kami kepada teman-teman semua. Kalau kita selalu berpegang pada hal-hal yang mungkin rekan-rekan semua berpijak pada satu sisi, kita tidak bisa. KONI Bali mohon maaf sudah berupaya setengah mati untuk hal ini. Mungkin Bapak sudah membaca postingan-postingan seperti apa perasaan-perasaan kami di Provinsi Bali ini, sehingga sampai saat ini Bapak terus ikut turun menengahilah, memberikan suatu pendapat-pendapat. Dan harapan terakhir saya Pak, saya singkatkan. Semoga kejadian ini tidak mengurangi kepercayaan Bapak-Bapak di Dewan yang selama ini Bapak dan kita telah jalin dengan baik. Karena kami pun berharap kepercayaan itu tetap dijaga. Sehingga saya dan teman-teman di sini, wakil ketua kami lengkap Pak. Ada bidang hukum yang nanti akan menambahkan ada hal-hal yang masih belum, sehingga pembinaan keolahragaan di Bali bisa berjalan secara harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan tutup dengan Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.